Ilustrasi tadi menunjukkan bahwa anak-anak tersebut telah memiliki keterampilan sosial yang baik. Tentunya, keterampilan sosial yang baik didapat berdasarkan perkembangan sosial yang baik pula pada anak tersebut. Untuk itu, mari kita simak apa itu penjelasan mengenai perkembangan sosial pada anak. Jadi, perkembangan sosial pada anak merupakan perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan dirinya dengan aturan-aturan ataupun norma-norma yang ada di lingkungan sekitar anak tersebut. Contoh dari perkembangan sosial pada anak misalnya seperti seorang anak bernama Fulan melihat segerombolan anak kecil di luaran sana sedang bermain. Kemudian karena ia ingin bermain dengan anak tersebut, ia pun akhirnya menghampiri mereka dan menyesuaikan dirinya dengan anak-anak tersebut sehingga ia dapat bermain dengan mereka. Dalam hal ini, Erikson menjelaskan bahwa perkembangan sosial itu terbagi menjadi 8 tahapan. Dan pada anak usia 2-4 tahun, perkembangan sosial tersebut sedang berada pada fase autonomy versus shame and doubt. Ketika anak memasuki usia 2-3 tahun, Erikson mengidentifikasikan perkembangan sosial anak memasuki tahapan 2, yaitu autonomi versus shame atau doubt atau guilt, mandiri versus rasa malu serta keraguan-raguan. Nah, pasti kita bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan shame, guilt, dan doubt? Yang pertama adalah pengertian dari shame. Shame atau malu yaitu sikap pemalu sebagai suatu keadaan dalam diri seseorang di mana orang tersebut sangat peduli dengan penilaian orang lain terhadap dirinya dan merasa cemas karena penilaian sosial tersebut, sehingga cenderung untuk menarik diri. Doubt atau keraguan pada tingkat emosional adalah keraguan antara keyakinan dan ketidakpercayaan. Keraguan mungkin melibatkan ketidakpastian, ketidakpercayaan, atau kurangnya keyakinan pada fakta, tindakan, motif, atau keputusan tertentu. Pada saat anak mengalami doubt atau keraguan, maka dapat mengakibatkan penundaan atau penolakan tindakan yang relevan karena kekhawatiran kesalahan atau kehilangan peluang. Guilt adalah perasaan bersalah yang ada di dalam diri manusia. Ketika perkembangan sosial anak tidak dilatih dan dididik dengan baik, maka akan menyebabkan beberapa permasalahan seperti yang telah dijelaskan tadi. Ya, jadi mengenai ciri-ciri dari anak yang mengalami shame, doubt, dan guilt ini bisa dilihat dari kegiatan sehari-harinya. Ada 3 ciri yang akan saya sampaikan dalam video kali ini. Yang pertama, anak cenderung menghindari hubungan sosial dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Contohnya, ada anak yang berinisial A, ia tidak ikut bergabung untuk makan bersama teman-temannya pada jam istirahat karena ia merasa tidak mampu untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Yang kedua, anak yang mengalami shame, doubt, dan guilt ini ditandai dengan sikap anak yang selalu merasa ragu, segan, dan tidak mudah melibatkan diri dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Contohnya, ada murid baru di TK Tadika Mesra. Ia bernama Mawar. Mawar ini sebenarnya anak yang pandai. Namun, pada saat guru bertanya pada murid-muridnya, hanya Mawar yang selalu ragu dalam jawabannya. Yang ketiga, ada anak yang pemalu serta tidak berani untuk mengambil risiko karena ia takut dan ia selalu merasa ragu-ragu akan tindakan yang belum ia lakukan. Contohnya, sama halnya dengan Mawar. Ada seorang murid yang bernama Melati dan ia sebenarnya pandai bernyanyi. Tetapi saat gurunya meminta dia untuk menunjukkan bakatnya,
melatih lebih memilih diam dan tidak menunjukkan bakatnya karena ia takut menjadi bahan ejekan teman-temannya. Nah, teman-teman, jika hal ini terus dibiarkan pada anak yang mengalami shame, doubt, dan guilt ini, serta tidak dididik dengan baik, maka anak tersebut kemungkinan besar akan tumbuh menjadi orang yang penakut, dihantui rasa ragu-ragu, dan tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Penyebab yang utama yaitu orang tua banyak melarang si kecil dan tidak sabar saat menghadapinya. Maka akan menyebabkan timbul perasaan ragu terhadap kemampuan diri sendiri si kecil. Seringkali orang tua melarang dengan mengatakan jangan, tanpa disertai dengan alasan yang jelas dan masuk akal sesuai dengan usia si kecil. Jika tanggapan seperti ini yang sering diterima si kecil, tak heran kalau ia akan merasa selalu bersalah dan malu serta ragu akan keinginannya. Padahal, pada masa ini, anak memiliki keinginan yang sangat banyak dan rasa penasaran yang sangat luas. Perasaan ragu dan malu ini sudah tentu akan menghambat perkembangan emosi sosial karena keinginan majunya justru dihalangi oleh kekhawatiran yang diembus-embuskan para orang tua. Alhasil, gangguan pada stimulasi emosi sosial, sadar atau tidak sadar, justru sering dilakukan oleh para kedua orang tua. Padahal idealnya, tugas perkembangan anak yang meliputi aspek fisik, kognitif, emosi, dan sosial menjadi tanggung jawab orang tua untuk menstimulasi sekaligus memonitornya sejak anak dilahirkan. Namun, jika sepanjang hari anak bersama pengasuh atau dititipkan di TPA, dari mana anak belajar mengisi kebutuhan emosi sosialnya? Tentunya, para orang tua harus menjadi role model bagi anak. Bagian terpenting dalam menstimulasi emosi sosial ini yaitu interaksi dengan kedua orang tua. Hidup di lingkungan yang kurang sehat menjadi salah satu penyebab lainnya. Perkembangan afektif anak usia dini ini bisa mengalami masalah. Sebuah kekeliruan dalam perkembangan jiwa anak bisa membuat anak tumbuh menjadi pemalu, lebih mudah merasa ragu, atau versi buruknya adalah anak tumbuh menjadi pemberontak dan tidak ragu melakukan kekerasan lainnya. Pada perkembangan sosial anak usia 2-4 tahun, salah satu solusi agar anak terhindar dari sikap malu, keraguan, dan perasaan bersalah yang berada di dalam diri anak, yaitu dengan membangun otonomi. Pada tahap ini, kekuatan yang seharusnya ditumbuhkan adalah keinginan atau kehendak anak belajar menjadi bebas untuk mengembangkan kemandiriannya. Kebutuhan otonomi ini dapat terpenuhi melalui motivasi untuk melakukan kepentingannya sendiri, seperti belajar makan dan berpakaian sendiri, berbicara di depan umum, serta bergerak atau mendapat jawaban dari sesuatu yang ditanyakan oleh anak. Untuk membangun otonomi ini membutuhkan dukungan. Salah satunya yaitu lingkungan anak. Lingkungan keluarga menjadi faktor penting dalam mengembangkan sosial anak. Keluarga merupakan tempat pertama anak untuk berinteraksi dan bersosialisasi. Jika dalam lingkungan keluarga anak mendukung anak agar mandiri saat berada di suatu tempat, maka anak di dalam keluarga tersebut akan mandiri dalam lingkungan sosialnya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial anak usia 2 hingga 4 tahun sangat memerlukan dukungan dari lingkungan keluarga anak.
Peran orang tua dalam mengembangkan sosial anak adalah mengajarkan keterampilan bahasa, menanamkan nilai budaya dan norma yang ada, mengajak anak untuk menyukai persahabatan, membimbing anak untuk mengikuti peraturan yang ada, mengajarkan anak untuk tidak terlalu berpusat kepada kepentingannya sendiri, membimbing anak agar tidak mudah kecewa dan putus asa ketika mengalami kegagalan, serta mengenalkan lingkungan kepada anak. Sementara itu, peran guru sebagai fasilitator dan pemimpin yang baik bagi anak sangat penting, yaitu guru harus selalu memberi panutan dalam tindakan, ucapan, maupun sikap, memberikan arahan serta bimbingan dalam sosialisasi.